Manhaj Al-Maturidi memakai argumentasi nalar yang besar tanpa melampaui batas dan berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan tayangan kami, Pesantren Virtual 9. Dengan topik sejarah Abu Mansur Al-Maturidi, Imam Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bila bermanfaat silahkan subscribe, like dan share. Abu Mansur Al-Maturidi, Imam Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tokoh kita satu ini selalu disandingkan dengan Abu Al-Hasan Al-Asy'ari sebagai dua tokoh besar manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memang benar, rekam jejak kehidupannya tak banyak diulas oleh para sejarawan terkenal seperti Ibnu Katsir, Ibnu Khalkan, Ibnu Nadim, dan Ibnu Atsir dalam catatan-catatan sejarah mereka. Akan tetapi, seluruh kehebatan murid-muridnya serta karya tulisnya telah menunjukkan kepada kita betapa hebatnya tokoh kita satu ini. Tak ayal, para pengikutnya menjuluki tokoh kita ini dengan julukan Rais Ahlus Sunnah, pemimpin golongan Ahlus Sunnah, Al-Imam Al-Zahid, pemimpin yang zuhud, dan beberapa julukan lainnya. Ia bernasab lengkap Muhammad bin Mahmud atau yang dijuluki juga dengan Abu Mansur Al-Maturidi. Manuskrip kitab At-Tauhid karya Abu Mansur Al-Maturidi tertulis, bahwa Abu Mansur merupakan keturunan dari Abu Ayyub Khalid bin Zaid Al-Ansari, seorang tokoh sahabat Nabi yang rumahnya menjadi tempat pertama Nabi menetap di kota Madinah ketika hijrah dari kota Makkah. Hal ini juga diutarakan oleh Kamaluddin Ahmad Al-Bayadi dalam kitab Isyarat Al-Maram min Ibarat Al-Imam. Abu Mansur Al-Maturidi dilahirkan di desa Matrid, sebuah desa di daerah Samarkand yang sekarang termasuk bagian dari negara Uzbekistan. Mengenai tahun kelahirannya, Dr. Muhammad Ayub menyatakan Abu Mansur Al-Maturidi lahir sekitar sebelum tahun 238 Hijriah. Ia hidup di zaman kemajuan daerah Asia Tengah sebagai pusat peradaban Islam. Di antara ulama besar yang sezaman dan berasal dari satu daerah dengan beliau adalah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, wafat 256 Hijriah, dan Muslim bin Hajjaj An-Naisabur, wafat 261 Hijriah, seperti tesis doktoral Muhammad Ayub di Universitas Darul Ulum Kairo, berjudul Al-Islam wal Imam Al-Maturidi. Corak pemikiran Abu Mansur Al-Maturidi sejak Khalifah Al-Mutawakil dari dinasti Abbasiyah mengucilkan ajaran sekte Mu'tazilah pada tahun 234 Hijriah, maka semenjak itulah ajaran sekte Mu'tazilah mulai menyingkir ke daerah-daerah sekitar Asia Tengah. Begitu juga dengan sekte Koromithah yang mencapai kejayaan dakwahnya di daerah Asia Tengah sekitar tahun 261 hingga tahun 278 Hijriah. Ditambah dengan pengaruh ajaran Zoroaster dan beberapa ajaran agama lain yang mengakar kuat sejak dahulu di Asia Tengah. Hal ini juga disebabkan letak daerah Asia Tengah yang strategis sebagai jalur perdagangan dan pertemuan budaya dari daratan China hingga kawasan Timur Tengah. Maka, tampillah Abu Mansur Al-Maturidi sebagai tokoh aswaja paling berpengaruh di Asia Tengah dengan segenap karya tulisnya yang mampu mematahkan segenap pemikiran sekte yang menyimpang dengan argumentasi nalar yang kuat. Pemakaian nalar akal yang cukup dan seimbang adalah corak pemikiran Abu Mansur Al-Maturidi dalam ilmu akidah yang juga mengacu terhadap karakter pemikiran Imam Abu Hanifah. Oleh karena itu, tidak berlebihan bahwa pemikiran yang dibawa oleh Abu Mansur Al-Maturidi adalah penyempurna argumentasi yang dibangun oleh Abu Hanifah dalam kitab Al-Fiqhul Akbar. Bahkan, hingga saat ini sebagian besar pengikut ajaran Abu Mansur Al-Maturidi adalah pengikut mazhab Abu Hanifah dalam bidang ilmu fikih. Tentu hal ini sangat berbeda dengan sekte Mu'tazilah yang lebih mengedepankan akal melebihi nas Al-Quran dan hadits. Sebagaimana yang diutarakan oleh Dr. Abu Zahrah, manhaj Al-Maturidi memakai argumentasi nalar yang besar tanpa melampaui batas dan berlebihan. Sedangkan manhaj Al-Asy'ari berpegang teguh dengan dalil nakli, serta mengukuhkannya dengan argumentasi nalar akal. Sehingga sebagian pengkaji ilmu akidah meneguhkan bahwa manhaj Al-Asy'ari berada di antara pemikiran sekte Mu'tazilah dan ulama ahli fikih dan ahli hadits,
sedangkan manhaj al-Maturidi berada di antara pemikiran sekte Mu'tazilah dan manhaj al-Asy'ari. Dr. Abu Zahra, Kitab Tarikhul Madzahib al-Islamiyah, Kairo, Darul Fikr al-Arabi 2008 volume 1 halaman 212. Memang benar, ada perbedaan pendapat di antara golongan al-Maturidi dan golongan al-Asy'ari dalam beberapa permasalahan, seperti hakikat iman orang yang taklid pengikut mazhab, dan sejenisnya, sebagai imbas dari analogi pemikiran yang berbeda. Akan tetapi, perbedaan tersebut tidak sampai membuat satu golongan mengkafirkan dan membid'ahkan golongan yang lain. Bahkan, sebagian ulama pembesar mazhab al-Asy'ari juga beberapa kali lebih condong terhadap pendapat Abu Mansur al-Maturidi, begitu juga sebaliknya. Sebagaimana yang dicatat oleh Mustilah Adin Mustafa al-Kastali, wafat 901 Hijriah. Dan para ulama ahli tahqiq dari dua golongan al-Maturidi dan al-Asy'ari, di antara keduanya tidaklah menisbatkan bid'ah dan sesat kepada satu sama lain. Hasyiah Al-Kastali ala Aqaidah Nasafiyah, Baghdad Maktabah al-Musanna 1979 halaman 17. Sikap moderat dalam menyikapi akal dan nash juga ditegaskan oleh Abu Mansur al-Maturidi dalam kitab At-Tauhid. Ia mengatakan, agama hanya dapat dikenal dengan mendengarkan, nash, dan nalar akal. Oleh karena itu, Abu Mansur al-Maturidi memberikan batasan yang jelas dalam seluruh karyanya tentang penggunaan nalar akal. Dan ada kalanya akal harus tunduk terhadap nash sahih dalam Al-Quran dan hadits. Selain itu, al-Maturidi juga banyak menukil pendapat Aristoteles tentang 10 dasar ilmu logika dalam kitab At-Tauhid. Hal ini menunjukkan keluasan ilmunya yang tak terbatas hanya meneliti nalar pemikiran sekte-sekte dalam Islam, tetapi juga meneliti perkembangan nalar pemikiran para filosof Yunani kuno. Karya-karya Abu Mansur al-Maturidi. Di antara karya Abu Mansur al-Maturidi yang terkenal dalam ilmu akidah adalah Kitab At-Tauhid, Kitab Syarh al-Fiqhul Akbar, Kitab Al-Maqalat al-Maturidi, Kitab Bayan Wahmil Mu'tazilah, Kitab Radul Wa'id al-Fusak, Kitab Radul Ushul al-Hamsah, Kitab Radul Tahzib al-Jadal, Kitab Radul Awail al-Adillah, Kitab Rodun Al-Karamithah, Kitab Aqidah al-Maturidi, dan Kitab Radul Imamah. Sedangkan karya monumentalnya dalam ilmu tafsir Al-Quran adalah Kitab Ta'wilat al-Maturidi dan Kitab Ta'wilat Ahlus Sunnah. Dan karya monumental Abu Mansur al-Maturidi dalam ilmu ushul fikih adalah Kitab Al-Jadal dan Kitab Ma'ahidz Asy'ari. Hal ini semua menunjukkan bahwa Abu Mansur al-Maturidi adalah seorang pembesar ushul fikih mazhab Hanafi yang juga seorang ahli ilmu tafsir dan ahli ilmu akidah. Abu Mansur al-Maturidi, Hayatuhu wa Arwa'uhu al-Aqdiyah, Tunisia Darut Turk, 1989 halaman 62. Sanad keilmuan Abu Mansur al-Maturidi. Tokoh kita ini berguru kepada Abu Bakar Ahmad al-Juzjani, Abu Nasr Ahmad al-Iyad, dan Nusyair bin Yahya al-Balhi, wafat 268 Hijriah, dan Muhammad bin Muqatil ar-Razi, wafat 248 Hijriah. Seluruh guru Abu Mansur al-Maturidi tersebut mengambil sanad keilmuan kepada Abu Sulaiman bin Musa al-Juzjani. Sedangkan, Abu Sulaiman bin Musa al-Juzjani mengambil sanad keilmuan kepada Al-Qadi Abu Yunus, wafat 182 Hijriah, dan Muhammad bin Al-Hasan, wafat 189 Hijriah, yang merupakan dua murid terbaik Imam Abu Hanifah. Murid-murid Abu Mansur al-Maturidi yang paling masyhur adalah Abu Qasim as-Samarkandi, wafat 342 Hijriah, Ali ar-Rustakni, wafat 350 Hijriah, dan Abu Muhammad Abdul Karim bin Musa al-Basdawi, wafat 390 Hijriah. Dr. Ahmad Hamdi Ahmad Ali, Juhud al-Madrasah al-Maturidiyah, Kairo Maktabah al-Azhariyah Litturats, 2017 halaman 35. Dikisahkan, Abu Nasr Ahmad al-Iyad salah satu guru Abu Mansur al-Maturidi tidak pernah memulai berbicara di majelisnya sebelum Abu Mansur al-Maturidi hadir. Dan tatkala Abu Nasr Ahmad al-Iyad melihat Abu Mansur al-Maturidi datang dari kejauhan, maka ia akan menyambut murid terkasihnya ini dengan lantunan ayat, dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Quran Surat Al-Qasas ayat 68. Ahmad bin Aud al-Has, al-Maturidiyah dirasatan wa tahqiqan, Riyadh,
Darul Ashimah, 1992 halaman 98. Akhir hayat Abu Mansur al-Maturidi. Para ulama ahli sejarah sepakat menyatakan bahwa Abu Mansur al-Maturidi wafat pada tahun 333 Hijriah. Abu Mansur al-Maturidi wafat pada usia sekitar 100 tahun dan dimakamkan di daerah Samarkand. Ketika pemakamannya, salah satu muridnya yang bernama Abu Qasim As-Samarkandi menulis di batu nisan Abu Mansur al-Maturidi dengan sebuah pujian yang indah untuk sang guru. Ini adalah makam tokoh yang telah mencapai berbagai keilmuan dalam setiap nafasnya. Ia telah menghabiskan masanya untuk menyebarkan dan mempelajari ilmu. Maka, terpujilah jejak langkahnya dalam membela agama, serta dipetiklah buah-buah karya dan jerih payah dari seluruh umurnya. Ahmad bin Awu al-Has, Al-Maturidiyah Dirasatan wa Tahqiqan, Riyadh, Darul Ashimah, 1992, halaman 97.